아무 이유 없이 눈물이 흐르고 또 어떤 날은 하늘만 봐도 가슴이 벅차네. Summarecon meluncurkan Summarecon Crown Gading. Lokasi 15 menit dari Kelapa Gading, hanya 1 km dari Tolgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city dilengkapi Summarecon Mall Crown Gading. Dapatkan harga perdana rumah 2 lantai mulai 952 juta di Grand Launching 12 November 2022. Experience the new vibrant city at Summarecon Crown Gading. Ngomongin hobi, Ngomongin lifestyle, Ada tips, ada trik. hanya di bincang inspiratif. Halo Kroners, hai semuanya. Aku excited banget nih karena hari ini gak sabar mau ketemu dengan Kroners semuanya. Tak kenal maka kata sayang, karena itu aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Ripka yang pada IG Live hari ini akan menemani Kroners semuanya dalam beberapa waktu ke depan. Anyway, selain excited untuk ketemu Kroners, aku juga excited banget karena sebentar lagi Summarecon Crown Gading akan launching hunian perdananya pada tanggal 12 November 2022. Nah, tapi sebelumnya aku pengen tanya nih, siapa di sini yang kira-kira udah pernah berkunjung langsung ke Summarecon Crown Gading? Wah, banyak ya. Nah, untuk yang sudah, aku mau tanya lagi nih, ada berapa klaster kira-kira yang akan diluncurkan? 1, 2, yang mana nih yang benar? 2 ya? Oke, 2 itu apa aja sih? Regia dan Jasmia. Betul banget. Nah, menarik banget nih. Banyak sekali nih yang udah pernah ke sana. Kalau gitu aku mau tanya lagi sekali lagi, siapa yang suka dan penasaran banget dengan arsitektur show unit Jasmia? Banyak banget ya yang penasaran. Nih, pas banget nih untuk Kroners yang sedang mencari inspirasi untuk mendekor hunian impiannya, karena hari ini aku akan mengundang narasumber ternama yang akan mengupas tuntas show unit Jasmia Residence tipe 12x16 Premium Attic. Nah, sebelumnya aku mau ngasih informasi sedikit bahwa Jasmia Residence ini dirancang dengan desain klasik modern yang dapat memberikan kemewahan dan keindahan yang abadi dari masa ke masa, memadukan keseimbangan antara kesegaran alami serta gaya hidup yang modern dan penuh warna. Klaster ini merupakan hunian sempurna bagi keluarga untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan keamanan 24 jam dan fasilitas yang berkualitas tentunya. Jasmia Residence mempersembahkan hidup yang nyaman dan bermakna. Nah, untuk Kroners pasti udah penasaran banget kan, siapa sih narasumber hari ini? Siapa sosok di balik kerennya show unit Jasmia Residence? Walau udah ketebak nih ya dari poster IG Live hari ini, gak apa-apa banget. Kroners pura-pura penasaran aja kali ya. Tapi sebelumnya, sekali lagi aku mau memberikan kabar gembira untuk Summarecon, untuk Kroners semuanya. Oh, Summarecon Crown Gading ini banyak banget ya kabar gembiranya. Nah, kabar gembira itu adalah dengan menonton IG Live ini sampai habis, Kroners bisa memenangkan kuis loh. Caranya gampang banget. Tonton IG Live ini sampai selesai dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah dengan total 1 juta rupiah untuk 4 akun pemenang. Tapi dipotong pajak ya. Caranya gampang banget dengan menjawab 2 pertanyaan yang nantinya akan aku tanyakan dan 4 orang beruntung akan menjadi pemenangnya.
So, stay tune ya semuanya. Nah, seperti yang udah aku katakan, hari ini kita akan mengupas tuntas desain dari Show Unit Jasmine Residence oleh arsitektur Hadi Prana Design. Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun, pemikiran dan pemahaman Hadi Prana terhadap setiap proyek yang telah terbukti dan menciptakan desain arsitektur yang tak terlupakan. Kombinasi antara gaya barat dan modern, gaya barat modern dengan timur klasik menciptakan spektrum bentuk desain yang tak terbatas. Hadi Prana juga telah terbukti menjadi tolak ukur dan percaya bahwa desain apapun bisa menjadi mahakarya sejati. Wah, menarik banget ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Mesa, Kepala Departemen Arsitek dan Landscape dari Hadi Prana Design Consultant. Mana nih Ibu Mesa? Halo, Halo, halo Mbak halo Bu Ripka. Mesa. Ya, halo Mbak Ripka. Apa kabar Bu? Kabar baik, Mbak Ripka sehat dan tetap semangat nih, Mbak Ripka. Amin, sehat. Kita semua amin Ya, ya. sehat semua. Dan sobat Kroners juga sehat semua ya, semoga. Amin. Nah, Bu Amin. Mesa nih, aku dan Kroners di sini senang sekali nih akhirnya kita bisa diskusi bareng mengenai desain rumah, khususnya desain show unit Jasmine Residence, Bu. Yes. Ya Mbak, terima kasih Mbak Ripka kesempatannya. Kita bisa diskusi mengenai desain show unit Jasmine Residence ini dengan para Kroners. Iya, Ya. betul banget, Bu. Semoga diskusi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, desain Ya. Hadi Prana Ya. itu kan terkenal banget ya, Bu ya. Setiap orang yang aku kenal pasti tahu nih sama Hadi Prana. Dan aku yakin banget Kroners di sini juga pasti nggak sabar untuk mendengar dan mendapatkan ilmu baru mengenai desain rumah nih dari Bu Mesa. Ya, thank you banget Mbak Ripka sekali lagi. Semoga apa yang kami sampaikan dari Hadi Prana bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang saat ini sedang mendengar atau melihat secara live dan bisa diaplikasikan di rumah Bapak Ibu atau rumah Bapak Ibu yang akan datang. Amin. Yes. Nah, zaman sekarang ini Bu, banyak pasangan-pasangan yang udah sadar nih Bu akan pentingnya Ya. desain rumah yang menarik. Supaya tuh yang penghuni juga nyaman dan betah untuk tinggal di rumah. Nah, tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut nih mengenai desain rumah, mungkin di sini Kroners juga banyak yang penasaran nih Bu mengenai Hadi Prana Design Consultant itu sendiri. Boleh diceritakan secara singkat nih Bu, bagaimana awal terbentuknya Hadi Prana Design, sejak kapan dan lain sebagainya. Mungkin Bu Mesa bisa menceritakan. Oh, boleh. Terima kasih. Jadi Hadi Prana Design Consultant Mbak Ripka dan juga rekan-rekan Crowners, kami sudah ada sejak tahun 1958 dan didirikan oleh founder kami, almarhum Bapak Hendra Hadi Prana, dan kami konsultan yang memiliki ruang lingkup range-nya cukup dari A to Z ya, mulai dari arsitektur, kemudian interior, special lighting, landscape, dan bahkan sampai ke artwork. Nah, di sini kami punya range proyek juga, variasi dari mulai rumah tinggal, hospitality hotel, kemudian dari apartemen, kemudian dari sekolah, dan beberapa area publik lainnya. Nah, memang kami mendesain bukan hanya satu area saja ya, misalnya arsitektur, tapi kami ingin mendesain all of them ya, dari arsitek, interior, bahkan sampai jiwanya, ambience-nya, sampai landscape-nya. Kurang lebih seperti itu Mbak Ripka yang bisa kami terangkan mengenai Hadi Prana, dan saat ini kami sudah 64 tahun Mbak Ripka sebagai konsultan di Indonesia. Oh, Ya. sudah 64 tahun ya, Bu, bukan 60 tahun Tahun. lagi. Wah, menarik sekali. Oke, baik. Jadi sudah 64 tahun Hadi Prana berkarya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit nih, Bu. Hadi Prana udah pernah mendapatkan penghargaan apa aja nih, Bu, yang sudah pernah didapat? Kalau udah mungkin terlalu banyak, mungkin bisa disebutkan aja beberapa penghargaan yang paling Oke. berkesan bagi Hadi Prana Design nih, Bu. Oke, boleh. Kami ambil beberapa saja ya, Mbak Ripka ya. Yang terbaru sebetulnya founder kami ini mendapatkan Lifetime Achievement dari Kohler Bold Design Award
di mana almarhum adalah satu-satunya dari orang Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini. Sedangkan Wah, beberapa karya hospitality kami di tahun 2019 dan 2018 itu mendapatkan winner untuk Indonesia Leading Resort yang ada di Bali, Movenpick Resort and Spa, dan juga winner Commercial Design Award Style and Decor Magazine untuk Gunung Gelis Golf Resort Hotel. Dan satu lagi, 2017 kami mendapatkan winner of World Luxury Hotel Award untuk Gunung Gelis Golf Resort. Dan beberapa yang ada cuman kami sarikan saja ya Mbak ya, supaya nggak terlampau lama. Tapi boleh. lebih seperti itu yang kami ingin sampaikan. Wah, luar Ya. biasa banget, banyak banget penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan oleh Hadi Prana. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bu. Mm. Lingkup desain yang dikerjakan oleh Hadi Prana Design Consultant itu sebenarnya selain hunian, tadi kan sudah dijelaskan ya, Bu, ada apa aja. Iya. Ada batasan terkait lingkup desain, Bu. Jadi, Oh, saat ini juga apa desain yang paling menantang nih bagi Hadi Prana? oke. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya bahwa kami range-nya itu Ya, kan dari mulai arsitek sampai ke artwork, bahkan landscape juga ada. Dan betul. proyeknya pun kami memang saat ini dalam percentage ya 80% memang hospitality ya, rumah, villa, apartemen. Tetapi kami 20-30%-nya adalah membuat desain kantor, restoran, tempat ibadah juga Mbak, baik gereja maupun Wow, masjid, ya, luar biasa. golf club, dan beberapa showroom mobil ataupun showroom produk yang lainnya. Kurang lebih Nah, seperti itu. Nah, dalam hal desain sih semuanya pasti punya challenge, Mbak. Tetapi kami percaya challenge itu bisa diselesaikan pada saat kami punya teamwork yang baik. Nah, yang agak sulit menyelesaikan adalah waktu, Mbak, challenge-nya. Jadi apabila kita mendesain dengan detail, tetapi waktunya sangat singkat, nah itu benar-benar satu challenge yang luar biasa. Begitu, Mbak Ripka, kurang lebih yang bisa saya sampaikan. memang waktu tuh menjadi sedikit menjadi musuh kita ya, Bu, dalam mengerjakan sesuatu. Kalau Tetapi dengan dikejar-kejar waktu bisa nge-push kita juga ya, Mbak gitu. ya. Iya. Iya, iya, betul. Nah, terima kasih Bu. Nah, Hadi Prana sendiri itu telah dikenal sebagai keunikannya. Desainnya itu bercerita tentang rasa lokal dan membawa budaya di mana bangunan itu berdiri. Betul ya, Bu ya? Ya, Oke. betul, Jadi betul apa sih Bu sekali. sebenarnya yang melatar belakangi keciri khasan itu? Mungkin bisa diceritakan keunikan desain seperti apa sih sebenarnya yang dibawakan Hadi Prana Desain Konsultan ini, Bu? Oke, boleh. Kami berawal dari ingin menjawab setiap impian customer atau klien yang datang kepada kami, Mbak Ripka. Dan kami percaya proses dalam mendesain kami itu dimulai dari outside to inside. Dan juga kami memberikan suntikan atau menginfuse ambience di dalam setiap desain kami. Jadi pada saat orang membuat rumah datang kepada kami juga memikirkan interiornya bakal seperti apa ya, ambience yang didapatkan tuh kita mau dapat yang seperti apa. Bahkan di area sudut tertentu tuh kita mau infuse art seperti apa. Sehingga yang kami lakukan itu bukan hanya membuat satu desain, tetapi kami membuat satu karya yang memiliki jiwa di dalamnya. Jadi kenapa bisa menjawab kebutuhan ya, ada arsitek sampai ke artwork, karena kita mau one package, di mana pada saat membuat rumah itu benar-benar kita mikirin orang yang di dalamnya, customer yang di dalamnya. Rasanya ini menjadi gelap nggak ya? Rasanya menjadi terlalu tinggi nggak ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Dan memang kami memiliki filosofi di dalam setiap desain kami, sentuhan kami adalah untuk mengangkat kearifan lokal sebagai satu identity dan benang merah dari setiap desain Hadi Prana. Apa yang dilakukan dalam setiap desain, dimanapun kami mendesain, itu kami selalu mengangkat potensi lokalnya, Mbak Ripka. Jadi kami akan research ya, kami menggali apa sih yang bisa kita elevate dari setiap culture atau setiap nature yang bisa menjadi salah satu latar belakang konsep sehingga menelurkan satu detail-detail desain yang berbeda dari setiap desain-desain yang ada di Hadi Prana. Jadi misalnya rumah yang ada di Papua akan berbeda dengan rumah yang ada di daerah Kalimantan. Karena apa? Karena memang nature-nya atau
heritage-nya itu yang kami angkat untuk kami infuse ke dalam setiap desain kami. Kurang lebih seperti itu Mbak Ripka. Wah, luar biasa sekali semua. Setiap detail akan diperhatikan oleh tim Hadi Prana ya, Bu. Mau Ya, lokasinya di mana, itu juga menjadi pertimbangan. Wah, luar biasa ya, sekali Hadi Prana. ya. Hadi Prana itu tidak pernah meninggalkan kearifan lokal seperti yang sudah dibilang oleh Bu Mesa tadi. Ya. Terbukti dari setiap karya yang dibuat oleh Hadi Prana. Nah, salah satunya nih, Crowners, adalah show unit Jasmia Residence. Nah, berbicara mengenai show unit Jasmia Residence, tema apa nih Bu yang dibawakan dalam membuat desain show unit ini? Sepertinya masih banyak Crowners yang belum tahu nih dan mau tahu lebih lanjut. Mungkin Bu Iya, Mesa iya. bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Jadi kami mengangkat untuk show unit Jasmia Residence ini, kami melihat bahwa tempatnya Ibu ya, tempatnya yang dibuat oleh Sumarekon ini kan luar biasa. Dan kami melihat aksesnya, kami melihat work-life balance-nya, dan kami di sini usulkan bahwa setiap customer itu kan range usianya juga berbeda, tetapi secara pencapaian dan lain-lain itu luar biasa bagusnya. Nah, kami ingin mengangkat tema klasik modern di dalam desain show unit Jasmia Residence ini, di mana kami berpikir bahwa perpaduan antara long lasting design dan modernisasi di dalam material itu satu paduan yang sangat tepat untuk rumah unit Jasmia Residence ini, karena dia ada di lokasi yang sudah diberikan kepada kami dan kami men-search lokasinya ya, dan sangat menarik gitu, dan kami percaya ini tema yang pasti akan sangat diminati oleh para customer. Itu sih Mbak Ripka. Desain klasik modern ya, Bu. Cocok Ya, banget nih untuk hunian tropis di sini. Nih, apakah ada keunikan yang dibentuk oleh tim Hadi Prana dalam membuat desain klasik modern di show unit Jasmia ini, Bu? Menurut Bu Mesa, ornamen apa sih yang menunjukkan nih bahwa ini adalah hunian klasik modern? baik Mbak Ripka. Keunikannya dalam desain kami, bagaimana kami memadukan klasik namun tidak terlihat sangat klasik dan Ya. masih bisa diterima sebagai preference banyak orang, dan memadukan sentuhan modern sehingga bisa masuk di setiap usia yang akan memiliki rumah tersebut. Kami juga memberikan added value dalam rumah ini ya, berupa satu desain sirkulasi udara alami yang optimal. Jadi bukaan jendelanya cukup lebar sehingga memaksimalkan sinar matahari dan bisa secara sistem menghemat energi. Kemudian kami juga memberikan di show unit ini ya, di area ujung itu adalah taman di bagian depan dan di bagian Ya. samping. Nah, kembali yang tadi saya sampaikan mengenai apa namanya, bagaimana klasik dan modern bergabung itu. Jadi kalau kita bicara klasik itu kan sesuatu yang elegan. Tetapi bicara modern itu bagaimana material itu tetap up to date, Mbak Ripka. Jadi orang masuk tuh ngeliatnya wow keren ya, secara long lasting elegansinya dapat, tetapi pada saat masuk ke rumah klasiknya terasa, tetapi material modernnya juga sangat terasa. Nah, apakah ornamen yang ada di dalamnya? Ya kami, kalau Crowners atau Mbak Ripka bisa lihat, yang paling sering kelihatan di rumah klasik adalah atapnya. Ya. Atapnya kita buat tinggi di sini. Kalau rekan-rekan Crowners sudah melihat, di sini ada etik juga ya, yang kita fungsikan. Jadi klasik itu bisa, kalau kita punya atap tinggi itu tidak hanya sebagai fasad atau fashion, tetapi kita juga bisa memiliki fungsi di dalamnya. Kemudian pada kolom-kolom ya, kolom itu yang menghubungkan lantai 1 dan 2, itu juga kami desain dengan proporsi dan acuan-acuan desain klasik, dan juga setiap detail jendela, bahkan lampu, pergola dan lain-lain itu memang kita memberikan sentuhan klasik di dalamnya. Begitu Mbak Ripka. Wah, menarik sekali, Bu. Jadi mengenai ornamen-ornamen ini, Bu, bagi Crowners yang udah pernah berkunjung ke show unit, pasti melihat show unit Jasmia di media atau melihat
show unit Jasmia Residence ini di Summarecon Crown Gading pasti terkesima banget nih Bu dengan keindahan, kemewahan, dengan ornamen yang bagus itu. Nah, untuk menentukan ornamen mana yang cocok untuk diletakkan sebagai pemanis, apakah tim Hadi Prana Desain Konsultan ini ada bekerja sama dengan seniman-seniman lain, Bu? Oh ya, kebetulan kalau dalam show unit Jasmia ini, kami dari awal sudah memiliki tim artwork sendiri, Mbak Ripka. Jadi pada Baik. saat desain arsitek, kami bekerja sama dengan tim interior, dan kami juga bekerja sama dengan tim artwork internal kami untuk menentukan area mana saja dan desain yang seperti apa yang cocok untuk show unit ini. Tetapi memang di proyek lain tidak menutup kemungkinan Mbak Ripka untuk berkolaborasi dengan seniman-seniman lain untuk menghasilkan desain produk yang kita kehendaki. Itu untuk sebagai upaya untuk menaikkan juga seniman-seniman lokal yang ada di Indonesia ini Ya, kan. betul, betul. Hadi Prana itu kan juga sudah lama ya Bu ya, sudah dikenal lama dan bagus gitu. Jadi bisa menaikkan karya lokal juga begitu ya Bu ya. Ya, memang Mbak Ripka, memang yang ada di tim kami juga semua lokal-lokal, semuanya made in Indonesia. Made in Indonesia, luar biasa. Nah, kalau bekerja sama dengan seniman tuh Bu, seniman seperti apa sih yang dilibatkan Hadi Ya. Prana Desain Konsultan ini untuk melengkapi karya dari Hadi Prana itu sendiri? Apakah ada tolak ukur khusus atau mungkin bisa sambil kita tampilkan nih karya-karya dari ornamen pelengkap dari karya Hadi Prana Konsultan ini biar teman-teman semua bisa melihat langsung ya Bu ya? Iya. Seniman seperti apa yang dilibatkan di Hadi Prana adalah seniman yang memang satu visi dengan kami ya, untuk menampilkan karya, bisa bekerja sama. Tolak ukur khususnya tidak ada Mbak Ripka, tetapi once nanti kita bertemu, meet up dengan para seniman, kita memiliki satu visi desain yang sama, kita bergerak dengan satu tujuan yang sama, maka kita percaya akan menampilkan desain yang lebih baik gitu dengan kolaborasi. Seperti itu sih, dan sangat open untuk seniman-seniman yang ada di Indonesia. Justru kami senang sekali untuk bisa bekerja sama dengan semua seniman yang ada di Indonesia. Iya Gitu, betul, Mbak. memang sebuah karya seni itu tidak ada tolak ukurnya ya. Semua seni itu dapat dinikmati. Betul, oleh betul, sangat penikmatnya. relatif. Ya, betul sekali. Nah, seperti yang kita sudah bahas dari tadi nih, Hadi Prana Desain Konsultan ini kan sudah sangat terkenal dan banyak bekerja sama dengan perusahaan atau developer yang ada. Nah, mewakili isi hati dari Kroners semua nih, kalau ada perorangan atau Kroners nih yang mau rumahnya didesain langsung oleh Hadi Prana Desain Konsultan itu bisa nggak sih, Bu? Atau ada aturan-aturan khusus agar hunian itu dapat didesain oleh tim Hadi Prana? Oke. Rekan-rekan Crowners dan juga Bapak Ibu yang mendengar ya, untuk mendesain dengan Hadi Prana tidak ada satu requirement khusus. Dengan senang hati kita akan menjawab setiap kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Yang penting sudah ada site tanahnya dan ingin style seperti apa, kita akan bersama-sama mewujudkan impian dan juga kita mengangkat lokal konten yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia. Begitu, Mbak Ripka. Nah, luar biasa. Jadi sebenarnya Kroners nih yang mau didesain langsung rumahnya oleh Hadi Prana, nanti boleh dikontak aja kepada tim Hadi Prananya. Siapa tahu nih rumahnya bisa semegah dan semewah show unit Jasmia Residence ya, Bu. Ya, amin. Nah, untuk Kroners yang ingin melihat karya-karya dari Hadi Prana secara langsung, apakah tersedia kantor atau tempat untuk didatangi, Bu? Ada. Kami punya 2 tempat ya, Mbak Ripka. Kalau Ya. untuk kantor konsultan kami ada di daerah Jakarta Selatan, Geraha Cipta Hadi Prana atau Rumah Antasari itu ada di Pangeran Antasari nomor 12 di Cipete, Jakarta Selatan. Sedangkan kami juga karena tadi yang kami sampaikan ya mengenai art, kami juga memiliki galeri, Mbak, di Kemang. Nah, jadi Crowners ya yang mungkin sudah memiliki rumah, kurang touch art dan lain-lain, datang saja ke galeri di Mitra Hadi Prana yang ada di Kemang. Di sana bisa ada lukisan, bisa ada patung dan semuanya art, atau bahkan khusus bisa ngedesain khusus untuk art di rumah Bapak Ibu secara custom. Kurang lebih seperti itu.
Nih mungkin nanti Kroner semuanya yang udah nonton IG Live hari ini bisa langsung cus ke sana. Siapa tahu rumahnya mau dilengkapi dengan pernik-pernik karya-karya Hardi Prana. Nah, Bu, untuk Ya, pasangan yang ya. eh, sedang ingin dekorasi rumah, mencari desain yang cocok untuk rumah mereka, apakah Bu Mesa ada tips and trik dalam desain rumah agar rumah tuh tampak lebih luas, kaya oleh sirkulasi udara, cahaya gitu. Mungkin ada tips atau saran nih dari Bu Mesa. Ya. Eh, Sekarang itu kan rumah sudah bukan sebagai tempat tinggal aja ya. Ya, Ya, sebagai tempat tinggal pasti nomor satu. Tapi rumah itu mesti sehat, rumah itu mesti nyaman, dan rumah itu mesti hijau. Jadi saya lihat itu menjadi sebuah kebutuhan. Nah, tips dari kami buat crowners yang ingin mendekor, mendesain, atau mungkin membangun rumah ya. Yang pertama harus menetapkan style seperti apa yang dikehendaki, yang di preference. Kemudian yang ya, kedua, milikilah satu rumah yang memang kita kan iklim tropis ya. Milikilah rumah yang memang memiliki bukaan banyak sehingga di dalam rumah itu memiliki sirkulasi udara. Jadi caranya adalah membuat bukaan jendela yang besar. Kemudian setiap ruangan itu harus memiliki jendela supaya udara bisa masuk. Karena kalau udara masuk tidak lembab, tidak ada bau ya dan sehat, maka orang yang di dalamnya juga akan lebih sehat. Kemudian yang kedua, usahakanlah memiliki kebun di rumah atau satu area yang, jadi kalau bikin rumah jangan di fullin semuanya, tapi ya. selalu miliki satu area untuk bernafas gitu, breathable Tuh. area. Milikilah kebun rumah sedikit atau sisakan untuk mereka dan atau Bapak Ibu semua atau crowners ya untuk bisa at least menghirup secara cepat gitu ya. Jadi kalau masuk Iya. rumah udah penuh itu rasanya pasti jadi moodnya nggak enak. Tapi kalau rumah itu kan terang, kemudian lebih banyak udara, kita akan jadi lebih sehat. Nah, kemudian selanjutnya adalah milik pada saat kita memilih ya furniture, pilihlah furniture yang memang dibutuhkan, yang cocok dengan ukuran yang ada di rumah, dan pilihlah warna yang netral seperti krem, abu, ya, kemudian hijau, ataupun misalnya kita mau ambil one color, krem, ambillah satu aksen aja yang agak sedikit shocking ya, misalnya warna biru atau merah, tetapi dia hanya sekedar untuk mix and match aja. Kurang lebih itu sih, Mbak Ripka, secara overall ya. Semoga bisa bermanfaat untuk tips and triknya. Wah, ini bermanfaat banget sih Bu untuk teman-teman semuanya, untuk runners ini yang mau baru bangun hunian pertamanya gitu. Nah, baik, terima kasih Bu Mesa. Sebelumnya Bu, kita mau lihat dulu nih pertanyaan dari Kroners. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita menutup IG Live kita hari ini. Oke, ada pertanyaan dari @KTRNLZRA. Untuk etik, apakah ada desain khusus? Etik biasa digunakan sebagai ruang untuk apa sih? Nah, mungkin ini pertanyaan menarik banget nih Bu. Untuk etik, dari tadi kita belum bahas etik nih soalnya. Mungkin bisa dijawab nih Bu Mesa. Ya. Oke, etik kita bisa fungsikan ya. Kalau etik itu biasanya buat loteng kalau zaman dahulu ya. Misalnya satu rumah atau malah justru zaman dahulu malah berfungsi hanya sebagai tempat untuk apa ya namanya ya nyimpen barang lah storage itu tadi ya. Tapi sekarang ada satu added value untuk kita untuk nonton dengan apa shade ya, apa atap itu kan miring jadi lebih rasanya lebih berbeda dan kemudian kita bisa buka etik itu ya bisa desain setengah-setengah, setengah indoor, setengah atau outdoor hangout ya, mungkin sembari ngobrol dengan keluarga. Nah, kurang lebih seperti itu sih.
Mbak Ripka. Jadi fungsinya itu sekarang sudah bervariasi ya, lebih bervariasi sesuai kebutuhan dan sah-sah aja sih menggunakan itu sebagai fungsi yang saya sebutkan di atas. Jadi sebenarnya etik itu dari budaya mana sih, Bu? Jadi penasaran. Jadi penasaran ya? Iya. Ya, kata-kata etik itu ada di kolonial ya. Kalau rumah-rumah di luar itu kan memang kalau klasik itu kan memang cenderung untuk memiliki sudut atap 45 derajat. Nah, Iya. tapi orang mungkin berpikir, wah, daripada ditutup pakai plafon, tidak ada fungsinya, better dipakai gitu. Oh, gitu. Dipakai untuk sesuatu yang lebih berguna. Di zaman dulu memang hanya dipakai seperti storage saja Iya. atau memang ruang private khusus dengan yang ada di bawahnya. Tetapi sekarang bergeser. Orang-orang lebih suka kalau punya etik itu sesuatu yang kayak a little bit rooftop ya Bu ya. Betul, betul. Betul, betul, betul. Ya, yang lebih seperti itu. Jadi punya edit value rumah yang punya etik itu sih. Baik deh. Terima kasih banyak Bu Mesa atas waktunya. Nih sebenarnya banyak banget yang masih ingin didiskusikan, namun karena waktu sangat terbatas, jadi kita harus mensudahkan dulu diskusi kita hari ini. Nah, mungkin untuk Kroners yang mau tanya-tanya lebih lanjut lagi nih mengenai Hadi Prana Design, mungkin bisa menghubungi mana nih, Bu? Oke, sebentar. Bapak, Ibu atau Kroners ya, boleh ke website kami, saya buka dulu nih, di www.hadipranadisign.com. Di situ ada email, Bapak Ibu atau Kroners bisa email di sana, atau bisa chat di Instagram kami, Hadi Prana Design. Oke. Search saja Hadi Prana Design, silahkan message di sana, nanti ada tim marketing atau tim admin kami yang akan memfollow up WA atau chat dari Kroners semuanya. Demikian. Baik, terima kasih Yes. banyak Ibu Mesa untuk waktunya, untuk Ya. saran, tips and triknya. Terima kasih Sama-sama. banyak Bu Mesa. Mungkin nanti kita Thank akan you. melanjutkan dengan kuis lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Wah, luar biasa banget nih ilmu, informasi, tips, and trik, dan juga insight-nya nih yang kita dapatkan dari Ibu Mesa. Yang kita dapat hari ini tuh sungguh luar biasa ya, Kroners. Nah, untuk yang belum berkunjung ke Summarecon Crown Gading, boleh nih besok mampir ke Summarecon Crown Gading untuk melihat langsung show unit Jasmia Residence. Untuk lokasinya bisa dilihat langsung di Google Maps atau bisa diikuti juga informasi Summarecon Crown Gading di media sosial kami. Asik quiz time nih untuk runners yang udah nungguin dari tadi. Seperti yang udah di-mention di awal, masing-masing pemenang sebanyak 4 orang akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO senilai 250.000, tapi dipotong pajak ya. Dengan cara posting hasil capturean kalian, posting di story Instagram kalian dengan tag akun Instagram Summarecon Crown Gading, tag akun Hadi Prana Design, dan 3 akun teman kalian, serta tuliskan jawaban yang akan aku sebutkan sekarang ini. Pertanyaan pertama, sebutkan dengan lengkap nama dan tipe show unit yang didesain langsung oleh Hadi Prana Design Consultant. Gampang banget deh ini mah. Pertanyaan kedua, sebutkan tema desain show unit tersebut. Oke, udah cukup 2 pertanyaan aja. Wah, kalau jeli mendengarkan pasti tahu banget nih jawabannya. Kami tunggu uploadan kalian dalam beberapa hari ke depan. Kroners, pemenang akan diumumkan pada minggu depan. Jadi stay tune terus di Instagramnya Summarecon Crown Gading. Nah, sebelum menutup cicat hari ini, aku mau ingatkan lagi kalau launching Summarecon Crown Gading akan dilangsungkan pada 12 November 2022. Dan booking online sudah dibuka serta ditutup pada tanggal 10 November 2022. Jadi untuk runners yang nggak mau kehabisan unitnya, booking sekarang ya. Kalau begitu, saya Ripka pamit, sampai jumpa di IG Live Summarecon Crown Gading selanjutnya. Bye!